Indonesia tak peduli tetap undang Putin, AS dan sekutu bakal boikot KTT G20. Putin juga memilih Indonesia sebagai tempat untuk menjalankan dan menjelaskan alasannya menyerbu Ukraina karena Putin sadar Indonesia adalah negara netral dan suaranya menjadi panutan dunia. Menurutnya, G20 menjadi ajang untuk menerapkan sanksi atau memboikot karena bisa membuat forum G20 bubar. Kalaupun nanti Amerika dan negara-negara Eropa tidak menghadiri KTT G20, maka itu merupakan resiko Indonesia untuk membuktikan kemandiriannya dan Indonesia harus berani mengambil resiko itu. Warga Indonesia juga mendukung operasi militer khusus Rusia di Ukraina dan menyetujuinya, yaitu tentang kebijakan Presiden Vladimir Putin. Hal itu diungkapkan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobiva kepada RIA Novosti. Sebelumnya, perusahaan Indonesia yang memantau dan juga menganalisis konten media sosial, Evelo, menerbitkan laporan yang menyatakan bahwa pengguna media sosial Indonesia secara besar-besaran mendukung operasi khusus Rusia di Ukraina. Menurut analis dari perusahaan pemantau itu, reaksi netizen Indonesia seperti itu terutama disebabkan oleh sikap negatif yang meluas terhadap Amerika Serikat dan blok NATO. Memang masyarakat Indonesia memiliki dukungan luas terhadap operasi militer khusus Rusia yang sedang berlangsung. Tampaknya ada beberapa penjelasan untuk ini. Yang pertama-tama perlu dicatat bahwa sentimen anti-Amerika yang kuat diamati di negara kepulauan itu sehubungan dengan serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya terhadap negara-negara seperti Irak, Syria, Libya, Afghanistan, dan lainnya. Selain itu, faktor penting lain, kata Lyudmila Vorobiva, adalah otoritas pribadi Presiden Federasi Rusia. Tindakan Presiden Putin yang bertujuan untuk membangun dunia yang adil, multipolar, sering dibandingkan di Indonesia dengan kebijakan kepala negara pertama Indonesia, Soekarno, yang mana kerap membicarakan dengan posisi anti-barat dan melakukan banyak hal untuk lebih dekat dengan Uni Soviet. Sejak terpisah, dia ingin menekankan bahwa poin penting bagi bangsa Indonesia adalah contoh Rusia sebagai negara yang mengikuti garis menuju tercapainya kerukunan antar etnis dan antar agama. Kita sering melihat bagaimana media lokal secara langsung dan juga luas meliput perkembangan Islam di Rusia. Dalam konteks ini, keikutsertaan dalam operasi khusus membangkitkan reaksi persetujuan personil militer Muslim Rusia di Ukraina, termasuk yang berasal dari Republik Chechnya. Demikian dikatakan Dubes Rusia untuk Indonesia. Pemerintah Indonesia tetap akan mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang akan berlangsung di Bali Oktober mendatang. Hal ini disampaikan oleh staf sus program prioritas Kementerian Luar Negeri dan juga Co-Sherpa G20 Indonesia Trian Sajani dalam jumpa pers pada Minggu. Menurut laporan VOA pada Jumat, Triansya menekankan diplomasi Indonesia selalu didasarkan pada prinsip. Setiap kali Indonesia mengetuai sebuah forum di berbagai organisasi internasional, Indonesia selalu mengacu pada aturan prosedur yang presiden dan berlaku termasuk yang ada di G20. Karena itu, menjadi kewajiban bagi setiap presidensi G20 untuk mengundang semua anggotanya. Triansya juga menegaskan G20 merupakan forum kerjasama ekonomi internasional. Karena itu, Indonesia akan memusatkan pelaksanaan G20 tahun ini untuk isu-isu ekonomi dan juga pemulihan global sehabis pandemi COVID-19 yang merupakan agenda prioritas dunia. Terkait pernyataan Tiongkok yang mendukung kehadiran Putin dalam KTT G20 di Bali Oktober mendatang dan kemungkinan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya memboikot, Triansya yang menyatakan tidak ingin mengomentari hal itu. Triansya juga menekankan, sebagai negara berdaulat dan juga menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia menolak tunduk pada tekanan negara lain agar tidak mengundang Putin dalam KTT G20. Menurutnya, Indonesia terus berkonsultasi dan melobi para mitra dalam G20 pada semua level agar pelaksanaan KTT G20 di Bali berjalan lancar. Sementara pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Bandung, Teguh Resyasya mengatakan undangan untuk para kepala negara anggota G20 menghadiri KTT di Bali Oktober mendatang sudah dibuat sejak Presiden Joko Widodo menghadiri KTT G20 di Italia tahun lalu.